Jadi tinggal rumah. Jadi gimana caranya menghilangkan kebosanan? Nah, itu harus dipikirin tuh. Apa yang harus teman-teman lakukan? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Kemudian untuk tinggal di sini itu juga yang perlu diperhatikan tadi. Yang pertama makan ya, untuk menyesuaikan. Yang kedua itu adalah kondisi cuacanya. Yang ketiga itu adalah lingkungannya, karena kita nggak sebebas di Indonesia bisa keluar kemana aja, kecuali memang tinggalnya di kota besar seperti Riyadh atau Jeddah. Jadi yang keempat itu lingkungan. Jadi kita nggak bisa keluar seperti bebas seperti di Indonesia. Jadi teman-teman harus siapkan mental untuk tinggal di rumah. Jadi tinggal rumah. Jadi gimana caranya menghilangkan kebosanan? Nah, itu harus dipikirin tuh. Apa yang harus teman-teman lakukan saat tinggal di rumah. Kemudian yang perlu dipikirkan lagi persyaratannya. Persyaratan untuk tinggal di sini, nah terutama misalnya family di Saudi ini, terutama sejak tahun 2017 atau 18 ya, kemarin itu sudah diterapkan pajak untuk tinggal. Dan tapi untuk bekerja di sini memang nggak mudah ya, harus istilahnya kita punya kafil. Kita harus punya sponsor, mungkin sama ya dengan di negara lain. Ya, seperti negara lain harus ada sponsor. Di sini juga sama, harus punya sponsor. Kalau nggak ada sponsor nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya dia pembantu, sopir, atau apa, biasanya ada sponsornya kan, majikannya. Lalu kalau suami saya, ini majikannya adalah perusahaan. Kafilnya adalah perusahaan. Nah, kalau saya dan keluarga, ini kafilnya adalah suami saya. Oh, iya benar, bisa ngajak, betul sama. Bisa ngajak. Nah, kalau yang di sini itu yang bisa diajak hanya adalah keluarga inti. Di luar keluarga inti nggak bisa. Tapi nggak tahu ya, peraturan-peraturan baru biasanya nanti ada. Kemarin ada aturan baru, katanya kalau kemarin orang tua saya, ibu saya tahun 2019 saya pernah ajak sini, saya tinggal bersama saya di sini kurang lebih 3 bulan. Bisa, kalau orang tua saya atau orang tua suami bisa. Tapi kalau keponakan, sepupu, paman nggak bisa. Jadi kafilnya itu harus dalam memang ada masuk dalam keluarga gitu. Jadi itulah harus banyak-banyak banget dipertimbangkan tujuannya ke sini apa dulu. Kalau tujuannya ibadah, itu tadi perlu dipikirkan bisa enggaknya ke Makkah Madinah. Jangan sampai kita sudah impiannya besar, nyampe sini ternyata nggak sesuai. Kalau Mbak dengan sesama orang Indonesia di sana, gimana itu hubungannya Mbak? Apakah sesama orang Indonesia di sana akur atau berantem atau gimana? Alhamdulillah saya dengan teman-teman akur ya. Kita sebelum pandemi setiap hari Kamis malam kita itu ada pengajian. Pengajian, jadi kita setiap hari Kamis malam itu ngumpul. Kita panggil ustadz dari Madinah untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi kita ngaji bareng. Jadi setiap Kamis malam ngumpul. Kalau dulu rame karena ada 40 keluarga. Ada nggak sih Mbak rencana misalnya pensiun atau masa tua kembali lagi ke Indonesia? Pasti ya, pasti itu. Karena bagaimanapun negara kita itu tetap Indonesia ya. Saya juga sudah merencanakan dengan suami. Alhamdulillah saya di sini udah 8 tahun ya, 8 tahun. Dan alhamdulillah pekerjaan suami masih sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan, sehingga kalau orang kantor bilang insya Allah posisimu aman gitu loh, tapi kan kita juga tidak bisa menjamin. Jadi bagaimanapun dari sekarang pun saya sebenarnya sudah mempersiapkan semuanya. Maka dari itu
karena saya basicnya adalah pembisnis, jadi saya bisnis walaupun dari rumah aja saya online, bisnis online. Jadi dari kecil memang biasa bisnis, nggak bisa bisnis buka toko, ya sudah online aja, apa yang bisa dikerjain. Jadi selama di rumah ya Mbak ya 5 hari itu ya. Jadi apa kegiatan bisnis? Kalau boleh tahu bisnis online-nya apa ya Mbak? Sejak 2016 saya itu bisnisnya just tip. Jadi saya menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh teman-teman di Indonesia untuk dikirim ke Indonesia. Jadi apapun, waktu itu saya jual abaya, parfum, makanan, albaik, roti 7 days, apa aja saya kirim ke Indonesia sesuai kebutuhan teman-teman. Hanya pengiriman saya terbatas, yaitu sebulan sekali, karena suami saya mengizinkannya cuma sebulan sekali. Tetapi sejak pandemi kemarin saya tidak bisa mengirim ya, semua juga tidak bisa mengirim karena kargo nggak bisa keluar. Akhirnya tutup sementara. Just tip-nya saya tutup, tapi saya sampai hari ini menghabiskan stok saya masih ada di Indonesia dan masih ada di sini. Insya Allah nanti bulan depan saya kirim ke Indonesia untuk dihabisin stoknya. Nah, setelah pandemi, otomatis saya udah nggak bisa jualan nih, nggak bisa bisnis. Namanya biasa basic bisnis, otomatis kan stres kalau nggak bisnis. Nyari bisnis sampingan, gimana caranya duit saya tetap bisa berputar, tapi saya bisa nabung. Akhirnya saya nemu bisnis, yaitu jual beli emas. Jual beli emas 24 karat, dari emas 0,025 gram sampai 100 graman lah. Itu. Ya, alhamdulillah berjalan lancar, banyak dipercaya oleh orang. Walaupun saya posisi di Saudi, saya punya reseller banyak. Jadi saya per Februari 2020 saya bisnis gold. Di bulan Februari, April, alhamdulillah reseller saya 256 orang, omset saya sudah hampir 2M di jual beli emas. Tetapi yaitu karena emas itu kan harus update setiap hari jualannya. Update setiap hari. Kurang lebih jam 9 pagi itu harus update. Nah, ini kendala saya. Jadi akhirnya saya berhenti jualan emas. Itu ada 3 kendala saya. Yang pertama waktu, perbedaan waktu. Di Indonesia jam 9 pagi, saya di sini jam 5 pagi. Kadang belum subuh. Nah, sementara saya harus update. Itu rasanya capek banget. Capek banget. Akhirnya saya memutuskan, wah nggak bisa deh saya kayak gini terus. Sampai kapan? Sementara emas itu terus ya, kecuali hari Minggu aja liburnya. Nah, sementara saya liburnya itu di Jumat Sabtu. Nggak ketemu, akhirnya waktu acara keluarga atau waktu saya umroh itu terganggu banget, harus saya update harga. Itu waktu. Yang kedua, saya masalah riba, karena kan di dalam Islam jual beli emas itu harus tunai, jadi kebayar dan ada pertemuan langsung. Nah, kalau tidak terjadi itu maka kena riba. Riba itu haram kan. Nah, saya sebenarnya sudah melakukan sesuai syariat, sesuai aturan dalam agama Islam dengan memakai akad wakalah. Karena saya ada admin kan, ada admin dan ada saudara yang bisa mewakili. Tetapi saya beli di orang lain belum tentu bisa sesuai syariat. Nah, itu yang membuat saya berat. Terus yang ketiga yaitu masalah resiko. Pengiriman emas itu kan resikonya tinggi. Kan tidak boleh barang berharga dikirim pakai ekspedisi. Karena pengalaman beberapa teman yang Allah kasih petunjuk ke saya, ya, teman-teman saya banyak juga yang kehilangan 20 gram, 100 gram, dan saya sendiri waktu itu hampir kehilangan 40 gram. Akhirnya, wah ini petunjuk udah banyak banget nih, sama Allah saya disuruh stop. Akhirnya saya pamit sama reseller saya untuk stop. Dari situ mulai berpikir lagi, aduh bisnis apa lagi nih? Pokoknya nggak boleh berhenti bisnis gitu. Akhirnya adik saya kebetulan bisnis bersama Mas Ipu Santosa, British Propolis. Saya ditawarin, coba lah Mbak, samain lo waktunya. Waktu jualan emas kan habis full karena mitranya, resellernya banyak, jadi waktu saya habis beneran. Cobalah bisnis ini. Saya bilang saya nggak mau, karena saya nggak mau bisnis yang mengandung goror, mengandung riba. Karena saya sudah pernah merasakan gimana rasanya jatuh dalam hal ekonomi gara-gara melakukan dosa ini gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Ini bukan MLM, cobalah dipelajari dulu. Saya tuh mikirnya bisnis yang bimbing-membimbing,
hasilnya gede, itu pasti MLM. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.